yang sengaja memang kita hadirkan. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di hari Kamis kita bisa lebih termotivasi lagi dan lebih paham dan mengerti. Ya. Mengingat waktu ya yang hanya 45 menit, ya. Jadi langsung saja kita beri kesempatan kepada Bapak Ardiana Tresna untuk menyampaikan materi hari ini mengenai panen dan pasca panen. Kepada Bapak Ardiana Tresna, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Kepada Bapak dan Ibu pendamping serta siswa-siswinya, mohon disimak. Terima kasih. Silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Wasis. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam kondisi secara tidak langsung bertatap muka. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kepada para Bapak dan Ibu pendamping dan peserta KKS, siswa peserta KKSI tema Aquascape tahun 2020 yang saya hormati serta saya banggakan. Izinkan di hari ini saya sesuai instruksi dari Pak Wasis untuk menyampaikan beberapa hal. Ini sekedar sharing saja, barangkali sudah barang tentu dari Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan Aquascape, tentu ilmunya lebih dari apa yang saya sampaikan. Namun tanpa maksud untuk menggurui, jadi saya di sini hanya sharing saja dan di sesi terakhir mungkin nanti saya mohon masukan, baik itu pertanyaan dan saran serta masukan yang sifatnya nanti bisa memperbaiki ke depannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian serta para peserta, izinkan saya menyampaikan slide. Ada saya. Halo? Ya? Ada slide-nya, Pak? Sudah ada, Mas? Oke. Ya, sudah muncul, Pak Ardi. Muncul ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, di sini saya menyampaikan tentang tema tentang kegiatan tahapan akhir dari kegiatan budidaya atau pembibitan tanaman-tanaman aquascape yang sebelumnya di materi sebelumnya adalah tentang kegiatan pembibitan. Nah, materi ini juga saya sudah bagikan tadi di awal di grup KKSI untuk tema aquascape. Ini penjelasannya tentang kegiatan panen dan pasca panen tanaman aquascape. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, kita ketahui bersama bahwa pengertian dari panen kita analogikan sebagai kegiatan akhir rantaian proses produksi yang dilakukan oleh para pelaku utama agribisnis, baik itu di bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan. Nah, menurut KBBI, kegiatan panen sendiri adalah pemungutan hasil ladang. Nah, dalam artian tanaman ataupun hasil produksi pertanian khususnya. Nah, saya lanjutkan, maaf. Kemarin sempat disinggung beberapa teknik pemanenan serta secara keseluruhan tentang kegiatan proses pemanenan. Maaf sebentar. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ada beberapa tahapan kegiatan proses pemanenan yang dilaksanakan di pembibitan tanaman aquascape. Di antaranya beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain pertama tentang waktu proses pemanenannya itu sendiri Bapak Ibu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tentang kegiatan penanganan. Selanjutnya tahapan selanjutnya kegiatan pengemasan, dan yang terakhir tentu adalah pengiriman hingga sampai ke
customer atau konsumen. Nah, dalam proses pemanenan tentu beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan, baik itu khusus bagi tanaman maupun hasil produksi lainnya. Di antaranya khusus untuk kegiatan tanaman aquascape, faktor waktu sangat menentukan keberhasilan proses pemanenan, di mana proses pemanenan tanaman tersebut dilakukan pada pagi hari, dimulai pukul setengah 7 atau pukul 6 hingga pukul 9 atau pukul 10. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah cara ataupun teknik proses pemanenan. Nah, bagi sebagian besar tanaman aquascape yang dijadikan sebagai background atau latar, maka proses pemanenannya dilakukan secara pemotongan dengan menggunakan alat gunting. Nah, jadi di situ prosesnya hanya tinggal menggunting, kemudian nanti dikumpulkan. Selanjutnya berdasarkan jenis tanaman. Selanjutnya adalah pemisahan dari substrat. Ada juga panen yang tidak dilakukan dengan proses pengguntingan, yaitu pemisahan dari substrat, di mana seperti contohnya tanaman Picardia. Jadi tanaman tersebut menempel pada akar pakis sama pakis, lempengan pakis. Nah, pakis tersebut dibuang sehingga hanya diambil tanamannya saja. Juga ada pengambilan atau cara pengambilan dari media. Misalkan beberapa tanaman yang berada di air seperti Valisnaria itu langsung diambil tanamannya dari media air tersebut. Nah, selanjutnya juga perlu diperhatikan adalah kualitas tanaman itu sendiri. Ya, bisa dikategorikan dibagi dua, yaitu dari segi umur maupun estetika tanaman itu sendiri. Dalam artian seperti ini, jika tanaman itu sudah warnanya mencukupi sesuai permintaan pasar, maka itu bisa dijual. Namun perlu diperhatikan dari kondisi usia. Kenapa? Karena pada saat usia yang masih muda, sehingga koloninya ataupun penyebarannya belum begitu banyak. Ya. Tapi itu bagi jenis beberapa tanaman. Kemudian kuantitas. Nah, kuantitas juga perlu diperhatikan, di mana kuantitas itu sendiri harus sesuai dengan pemesan, ya, atau konsumen yang meminta produk yang dikelola oleh kita. Selanjutnya, nah, setelah beberapa teknik panen itu dilaksanakan, maka proses dilanjutkan ke dalam proses penanganan hasil panen yang sering kita kenal atau banyak para aquascape, para skipper menyebutkan tentang handling tanaman. Nah, di mana handling tanaman ini bertujuan agar tanaman yang didistribusikan dapat sampai maksimal kepada para penerima tanaman, yaitu tidak ada terjadinya kematian, tidak adanya pembusukan pada saat proses pengiriman, kemudian tidak adanya layu dan lain sebagainya yang mampu membuat para konsumen kita menjadi kecewa akan produk yang kita sampaikan. Nah, beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses penanganan yaitu sortir dan grading, di mana untuk sortir kita perbaiki atau kita ambil tanaman yang betul-betul memang sangat berkualitas, tidak adanya organisme yang menempel selain tanaman itu sendiri, terhindar dari penyakit, dan barang yang kita distribusikan itu tanamannya tidak kondisi sakit ataupun jelek, misalkan sudah terserang oleh hama. Nah, itu yang sangat menjadi memberatkan bagi proses atau proses handling. Kemudian juga grading. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan ukuran. Biasanya Bapak Ibu adik-adik sekalian, berdasarkan ukuran. Misalnya untuk tanaman background yang kategorinya tanaman stem plant, itu minimal didistribusikan atau dipasarkan itu berukuran 10 sampai 12 cm per batang. Nah, itu dikelompokkan. Biasanya proses penjualan itu bermacam-macam tergantung penjualnya. Ada yang menjual paketan,
misalkan dalam satu paket terdiri dari 20 atau 10 batang tanaman stem plant. Nah, seperti itu. Kemudian juga setelah dilakukan pemanenan, sortir, serta grading, itu dilakukan pembersihan atau pencucian. Dalam artian, ada beberapa jenis tanaman yang memang tadinya medianya seperti memerlukan lumpur, atau pada saat proses tumbuhnya dia memerlukan substrat yang barang tentu banyak nutrisi ataupun kotoran, baik itu pasir, kerikil, maupun kotoran lainnya yang tidak boleh terbawa pada saat proses pengiriman. Nah, pencucian tersebut dilakukan bertujuan menghilangkan organisme lain selain tanaman itu sendiri, juga menghilangkan partikel-partikel yang menempel pada akar, kemudian dedaunan, kemudian juga pada batang, serta di balik daun atau ketiak daun banyak kotoran-kotoran yang bersumber dari air, terjadi pengendapan dan menempel pada bagian tanaman itu sendiri. Selanjutnya, setelah proses pembersihan atau pencucian itu dilaksanakan, maka dilakukan proses pengeringan. Nah, kenapa Bapak Ibu proses pengeringan ini perlu dilaksanakan? Dengan kondisi pengiriman yang dengan kondisi tanaman yang dikirimkan tanpa media air, maka proses pengiriman perlu betul-betul dikeringkan. Nah, pengeringannya dapat menggunakan misalkan tisu, kemudian bahan atau alat-alat lain yang mampu menyerap resapan atau butiran air yang menempel pada daun, akar, maupun batang. Nah, kenapa hal ini diperhatikan atau menjadi faktor penting bagi para farm? Karena disesuaikan juga dengan kondisi biaya pengiriman, Bapak Ibu sekalian. Biasanya teman-teman yang melaksanakan ini mikir ceklan yang serat dari nyono ngapa nih teradeban yang mikir andalan yang mikir teradeban ini kan ceklan serat banget dan nyono kemprosot apa ngapa. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Biasanya proses pengiriman itu dilakukan dalam kondisi kering, sehingga media air yang memiliki bobot yang cukup besar itu mampu meningkatkan biaya pada proses pengiriman. Nah, itu yang menjadi beberapa pertimbangan dari para farm atau pembudidaya untuk mengirimkan produk ke konsumen. Nah, sehingga umumnya produknya dikirimkan dalam kondisi kering. Kemudian selanjutnya biasanya juga dilakukan penakaran atau penimbangan. Ada beberapa konsumen misalkan dijadikan sebagai reseller kembali, maka produk yang dijual itu dilakukan penakaran atau penimbangan, misalkan dalam satu flash, misalkan kemudian juga dalam satu media rockwool atau media lainnya pada saat proses pengiriman. Nah, selanjutnya setelah proses sortir, grading, dan lain sebagainya itu selesai, maka proses dilanjutkan yaitu adalah pengemasan. Nah, proses pengemasan itu sendiri yang sangat membantu kondisi tanaman agar tetap segar hingga ke konsumen, di mana persyaratannya juga yang diperhatikan adalah harus dalam kondisi segar, tiba di konsumen, kemudian ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat kesegaran tanaman itu sendiri. Nah, tadi disampaikan ada setelah proses pengeringan, setelah proses juga penakaran, itu dilanjutkan proses peletakan atau penyusunan tanaman di wadah atau bahan yang kita kirim, misalkan dalam plastik, dibuat serapih mungkin, sebaik mungkin, susun dengan benar agar tanaman tersebut tidak rusak. Kemudian apabila diperlukan, maka tambahkan tisu dalam kemasan itu sendiri dengan tujuan agar tetap kering dan menjaga kelembaban bagi tanaman itu. Nah, selanjutnya
dilakukanlah proses pengemasan. Pengemasan dalam artian kemasan yang perlu diperhatikan adalah jenis dan bentuk. Ya, jenis dan bentuk, misalkan menggunakan plastik, menggunakan styrofoam, menggunakan media lain, kemudian seandainya kondisi jenis dan media itu bisa memungkinkan jarak yang dekat, maka biasa hanya menggunakan plastik saja. Namun apabila jarak tempuh dari farm ke konsumen itu perlu waktu yang cukup lama, maka perlu diberikan bahan tambahan seperti ice gel yang dibungkus dengan koran, dalam artian menjaga kondisi udara yang ada dalam kemasan itu sendiri tetap sesuai dengan kondisi awal. Itu harapannya sebetulnya Bapak Ibu. Kemudian setelah dilakukan proses pengemasan, hal yang penting juga perlu diperhatikan adalah pelabelan atau data-data yang mendukung kegiatan proses pendistribusian. Hal ini tentu menjadi kewajiban bagi para ekspedisi meminta data kepada pengirim. Dalam artian data yang perlu diperhatikan adalah data produk, baik itu jenis, kemudian ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang perlu kita isi di data tersebut adalah tujuan pengiriman, kemana seoptimal mungkin mengisi data selengkap-lengkapnya. Kalau misalkan baik itu tujuannya regional, nasional, maupun internasional. Baik itu menggunakan jasa domestik maupun jasa luar. Selanjutnya data pengirim. Nah, ini yang menjadi pertimbangan juga perlu diperhatikan. Data pengirim dari mana, sehingga kalau ada kendala-kendala pada saat proses distribusi, maka tim ekspedisi akan menghubungi baik itu pengirim yang pertama, kemudian nanti berkonfirmasi kepada penerima. Nah, tahapan selanjutnya setelah melakukan label, itu kita packing, dalam artian packing, tadi maaf, pelabelan itu bisa dituliskan di kemasan tanaman, ada juga untuk data lain, untuk nama, kemudian nama ilmiah atau nama jumlah, kemudian nanti di packing juga diisi kembali data yang serupa agar tidak membingungkan para tim dari ekspedisi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi bahan kemasan. Pada umumnya para farm atau para pembudidaya itu menggunakan bahan yang seminimal mungkin beratnya tetapi tidak mengurangi kualitas keamanan produk itu sendiri. Biasanya bahan yang digunakan adalah bahan dus bekas ataupun lain sebagainya yang dapat digunakan. Dengan asumsi lama pengiriman antara 6 sampai 3 hari masih bisa menggunakan produk tersebut. Tetapi kalau misalkan agak lebih jauh dan lebih lama proses pengirimannya, untuk menjaga keamanan produk yang kita kirim, juga itu menggunakan produk misalkan styrofoam yang dalam artian bahannya relatif lebih kuat. Kemudian juga diisi ataupun ditambahkan data tentang data pengirim, data tujuan pengirim. Kemudian baru untuk meningkatkan keamanan itu dilakukan penyegelan, baik itu menggunakan lakban dalam artian apapun bahannya, yang penting produk kita dijamin dapat diterima oleh konsumen dengan kondisi yang layak dan baik. Selanjutnya adalah proses pendistribusian. Nah, di sini tadi yang disampaikan bahwa waktu pengiriman menjadi penting. Kenapa? Karena produk yang kita kirim adalah produk yang perishable atau mudah rusak, dalam artian baik itu rusak produknya, kemudian yang tidak tahan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kekecewaan bagi pelanggan. Nah, di situ yang perlu diperhatikan, baik itu produk pertanian, produk perikanan itu sangat mudah rusak, sehingga handlingnya harus betul-betul dijaga dengan baik. Kemudian diharapkan bagi Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian memilih jenis ekspedisi yang
secepat mungkin. Ya, kenapa? Karena di pertimbangannya adalah produk yang kita kirim adalah produk yang perishable atau mudah rusak. Kiranya itu beberapa informasi tambahan saya rasa yang secara umum banyak dilakukan oleh para farm ataupun yang pembudidaya dalam proses panen serta pasca panen. Terima kasih informasinya. Ini saya coba demonstrasikan proses pemanenan dan proses packing. Mungkin bisa dibantu tentang apa? Gimana caranya? Ini? Oh, keluar. Oke. Sudah keluar share video. Oh, ini. Oh ya. Nah, sedikit saya demonstrasikan tentang kegiatan proses pemanenan. Yang pertama, sebentar Bapak Ibu, videonya tidak mau. Kalau ininya ya tekan. Tadi udah wajib. Ya. Sudah. Oh, stop. Udah. Ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, laptopnya dipindah ke laptopnya Pak Wasis karena ada sedikit teknis dari video tidak bisa tersampaikan dengan baik. Mohon izin dulu Bapak. Ada batu buat melihat. Nah, ini saya coba menyampaikan beberapa proses dan pasca panen. Beberapa jenis tanaman yang kita ketahui bersama itu metodenya tadi ada proses pengguntingan, di mana yang kita siapkan adalah gunting, kemudian tanaman yang sudah kita gunting dari tanaman indukan. Kita potong, setelah kita potong, kita siapkan bahan alat yang banyak kita jumpai yaitu kanebo. Kemudian letakkan tanaman pada bagian kanebonya. Kemudian juga kita kelompokkan, sambil kita kelompokkan, nah kita lakukan proses pengeringan Bapak Ibu. Kita coba lakukan proses pengeringan. Proses pengeringan dapat menggunakan tisu. Upayakan tidak ada air yang menempel pada daun, akar, maupun batang. Diupayakan dalam kondisi sangat kering. Kita bisa lakukan berkali-kali hingga kondisi air yang ada di daun, batang itu dapat hilang. Biasanya
air yang ada di kondisi tanaman itu yang mengakibatkan tumbuhnya jamur, di mana proses pengiriman itu dilakukan di ruang atau wadah yang kedap udara, di mana kita simpan ke dalam plastik, kemudian kita simpan juga ke dalam styrofoam, kemudian dilakukan proses perekatan oleh lakban, jadi segel, sehingga tanaman yang dalam wadah itu udaranya cenderung panas. Nah, kemudian upayakan daun yang memang kondisinya busuk itu dibuang. Misalkan ada batang yang ada terbawa, itu dipotong juga. Misalkan ada komplain dari pengguna atau penikmat aquascape, kenapa kok tanaman saya tiba-tiba mati pada saat kegiatan setelah proses planting. Nah, sebetulnya itu tanaman perlu beradaptasi terlebih dahulu. Dan pada umumnya memang beberapa tanaman akan melakukan menjadi lebih mudah kembali pada saat proses planting telah dilaksanakan. Sehingga jika setelah planting ada beberapa helai daun yang dikatakan layu atau membusuk di tank, itu perlu diangkat dan diambil serta dibuang. Atau jika perlu, itu dilakukan pemotongan pada wadah yang memang kondisinya, pemotongan pada bahan yang memang kondisinya diduga akan lebih cepat membusuk. Nah, ini perlu disiapkan. Kalau memang kondisinya tidak sesuai, maka disesuaikan berdasarkan ukuran. Nah, biasanya ketinggian atau panjang yang digunakan itu berkisar 10 sampai 12 cm. Setelah kondisinya kering, maka kita dapat lakukan ke dalam atau simpan ke dalam wadah, misalkan dalam plastik ataupun lainnya. Tapi untuk menjaga tingkat kelembaban tanaman itu sendiri, maka kita bungkus tanaman itu dengan tisu. Kemudian baru kita masukkan ke dalam plastik packing. Upayakan di plastik tersebut tidak ada udara yang menggelembung untuk mengurangi penggunaan ruang yang kita manfaatkan, sehingga proses ataupun jumlah tanaman yang masuk ke dalam plastik lebih banyak dan optimal. Setelah itu masukkan ke dalam wadah, box ataupun dus, kemudian kita lakukan tahapan selanjutnya tadi. Nah, seandainya ada media yang menempel pada pakis atau bebatuan, seandainya customer-nya meminta tanpa ada substrat, maka kita harus mencabut dari substrat itu sendiri, sehingga substratnya kita gunakan kembali dan tanpa dilakukan pengiriman. Namun apabila kondisi customer itu menjadi membutuhkan medianya, maka kita kirimkan beserta substratnya saja. Tapi proses pengiriman harus dalam tetap kondisi kering dan tanaman pun tidak boleh ada air. Selanjutnya juga kenapa lebih dominan tanaman itu tidak dikirim bersama dengan substrat. Biasanya tim ekspedisi itu menghitung berdasarkan volume dan bobot produk yang kita kirim. Sehingga kalau bebatuan itu relatif lebih berat, sehingga biaya produksi atau biaya jasa pengiriman itu meningkat. Nah, sedangkan tanaman yang dikirim tidak begitu banyak. Itu beberapa tips yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian serta peserta. Pada prinsipnya pengiriman harus dalam kondisi kering. Jika pengiriman lebih dari 1 hari atau 24 jam, maka ditambahkan media seperti es batu yang disimpan ke dalam kardus, ke dalam koran, kemudian masukkan ke dalam kotak, letakkan agar menjaga suhu tetap
tidak berfluktuatif secara tinggi. Nah, itu atau juga ada produk yang banyak kita terima di pasaran, itu es gel yang biasa digunakan oleh pendistribusian ASI, itu juga dapat digunakan. Dan itu bisa digunakan berulang-ulang. Kiranya itu Bapak Ibu, serta adik-adik sekalian, metode dari proses pendistribusian. Saya kembalikan kepada host kita, Pak Wasis, saya persilahkan. Terima kasih Pak Ardi yang sudah menyampaikan materinya. Untuk proses panen dan pasca panen, untuk Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, memang kita tetap memperhatikan daripada jenis tanaman itu sendiri. Di mana apabila kita salah penanganan pasca panen untuk tanaman itu akan mengakibatkan melting atau bisa mengakibatkan tanaman itu tidak bisa dimasukkan ke dalam akuarium. Jadi untuk penanganan setelah panen ini sangat hati-hati sekali, jangan sampai tadi yang disampaikan ada daun tua yang ikut atau ada tanaman yang memang batangnya itu terkena jamur. Ini mengakibatkan dalam proses pendistribusian setelah dimasukkan ke dalam plastik packing, dia akan mengalami perubahan, ya. Jadi yang lain pun akan terganggu sehingga sampai dengan konsumen itu tanaman menjadi rusak. Sebenarnya untuk panen dan pasca panen dan pemakingan tanaman air ini dibilang sulit tidak sulit, dibilang nggak sulit ya sebenarnya sulit. Bagaimana jenis tanaman itu sendiri? Apabila terlalu banyak air, itu akan mengakibatkan hawa tanaman itu sendiri jadi panas. Jadi jangan sampai ada air yang berlebih. Jadi cukup dikeringkan menggunakan kanebo, ya, dan juga menggunakan tisu. Setelah memang benar-benar kering, tidak ada air lagi, itu baru kita masukkan ke dalam tisu. Karena memang sifat tisu sendiri itu akan menyerap daripada air yang berlebih dan kondisinya akan tetap lembab. Sehingga sampai dengan di konsumen itu bisa bertahan sekitar 4 sampai bahkan 6 hari atau 1 minggu, ya, dengan menggunakan penambahan gel atau pendingin. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Pak Ardi. Bagi Bapak dan Ibu sekalian atau adik-adik sekalian yang ingin menanyakan mengenai panen dan pasca panen atau packing, dipersilahkan. Atau ada yang ingin disampaikan mengenai aquascape, ya monggo silakan, dipersilakan. Ya. Silakan dari Bapak, Ibu, adik-adik. Ini ada pertanyaan dari SMK 1 Subo. Setelah dapat kiriman tanaman aquascape, apa bisa langsung kita tanam di akuarium atau ada perlakuan khusus lainnya? Nah, tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa proses adaptasi sebelum pelaksanaan planting atau penanaman itu perlu dilakukan. Dalam artian yang pertama itu proses pengecekan apakah tanaman itu kondisinya baik
selama distribusi tidak ada pembusukan yang terjadi pada tanaman. Kemudian juga proses pembilasan, ya, karena medianya baru, airnya baru dari tempat asal, maka perlunya sebaiknya diadaptasikan terlebih dahulu. Nah, proses pengadaptasian itu juga dilakukan sangat sederhana, itu cukup memasukkan ke dalam keranjang, kemudian nanti dimasukkan ke dalam air. Nah, sedikit saya tambahkan, kenapa proses pendistribusian perlu dilakukan dalam kondisi kering. Kita ketahui bersama bahwa media air itu memiliki atau banyak sekali bakteri, kemudian zooplankton dan lain sebagainya yang kekhawatiran itu menempel pada media yang kita kirim, sehingga bakteri kemudian itu bisa berkembang dengan baik di media tersebut. Karena sebagian besar tanaman itu memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga bakteri itu berkembang biak pada substrat yang artian substratnya itu adalah tanaman itu sendiri untuk proses perkembangbiakan. Kiranya itu untuk proses perlakuan tanaman setelah tiba di konsumen atau tiba di lokasi penerima. Kemudian apakah ada penugasan? Nah, saya rasa penugasan nanti bisa disampaikan oleh Pak Wasis. Nah, saya lanjutkan ke Ibu Faridah. Umur panen suatu tanaman itu berapa lama, Pak? Nah, tergantung jenis tanaman itu sendiri. Contoh, kalau misalkan konsumen mencari anubias, kemudian bucepalandra, itu pertumbuhan yang relatif sangat lama sehingga disesuaikan dengan konsumen. Namun untuk beberapa jenis tanaman background seperti tanaman stem plant itu biasanya sudah begitu kita planting pembibitan usia 2 bulan itu sudah bisa dilakukan proses pemanenan dengan melihat adanya tumbuhnya batang baru dan disesuaikan dengan persyaratan atau SOP pemanenan. Misalkan begitu tanaman tersebut sudah tumbuh di media tanam yang kita lakukan, itu sudah mencapai ukuran yang sesuai, misalkan 10 cm, itu kita bisa dilakukan pemanenan. Dan juga beberapa jenis tanaman itu juga dipasarkan berdasarkan jumlah daunnya. Nah, helai daun itu menjadi pertimbangan juga. Atau indikator tanaman itu sudah saya sampaikan, bisa dipanen kapan. Mohon izin dari SMK 1 Bawean, tanaman apa yang mudah ditanam dan cepat panen? Makasih Pak. Kalau tanaman yang mudah panen itu biasanya adalah tanaman darat. Tanaman darat itu sangat mudah dalam proses pemeliharaan, kemudian proses perawatannya cukup mudah, proses pemanenannya pun relatif mudah, serta lama produksinya cukup singkat. Ya, seperti tanaman background tadi, kemudian tanaman seperti Lujugia itu juga relatif lebih singkat. Ya, biasanya tanaman-tanaman stem plant yang banyak di pasaran itu dibudidayakan dengan kondisi tanaman darat, kemudian nanti diadaptasikan di air. Itu yang relatif lebih singkat. Kalau untuk beberapa jenis moss itu tergantung dari ada yang meminta beberapa berdasarkan ukuran, misalkan ukuran medianya seperti media pakis itu ukuran 10 kali 20 cm, maka proses pemanenannya tanaman karpet itu dilakukan hingga ukuran jumlah tanaman serta ketebalan moss itu sendiri sudah menutupi area permukaan substrat. Itu biasanya dilakukan baru kegiatan proses pemanenan. Kiranya itu. Kemudian cara menghilangkan kerak pada dinding akuarium. Biasanya kalau adanya kerak di dinding akuarium itu berarti kondisi air yang surut akibat proses penguapan sehingga menyebabkan adanya kerak dalam air.
sehingga terjadinya pengurangan jumlah volume air dalam akuarium. Kenapa terjadi berkerak? Itu biasanya dikarenakan adanya kandungan air yang seperti hardness, medium serta soft. Biasanya banyak kadar apa namanya seperti zat besi yang menjadikan air itu berkerak dan berwarna kuning di bagian dinding permukaan akuarium. Itu biasanya kadar hardness dari suatu perairan atau karakter hardness perairan itu yang menyebabkan tinggi rendahnya persen dari satuan hardness itu yang menyebabkan proses terjadinya pengerakan. Cara menghilangkan, nah itu bisa dilakukan secara mencuci, kemudian juga banyak beberapa toko akuarium yang menyediakan obat untuk mengurangi kerak tersebut. Tetapi untuk cara proses penghilangannya sebaiknya dilakukan secara cepat, dalam artian berkesinambungan, pencucian, kemudian dilap sehingga kering, baru dilap kembali, dicuci, dibilas, dan lain sebagainya. Itu perlu karena tidak boleh sampai masuk ke media, dalam artian air. Kemudian, oh iya, bisa juga menggunakan sikat gigi kalau memang keraknya tidak terlalu tebal. Tapi kalau keraknya menjadi berubah putih, itu perlu di tahapan yang lebih ekstra. Izin. Nah, untuk proses pengiriman dalam skala besar, proses pengeringan produk yang cepat dan tepat menggunakan apa, dan kalau untuk proses pengiriman, tentunya Anda pilih saja beberapa jenis ekspedisi yang sudah banyak di Indonesia. Tetapi sebaiknya untuk waktu serta jarak yang sangat cepat itu biasanya lewat udara. Biasanya seperti itu. Tergantung dari ekspedisi, jasa ekspedisi yang Bapak Ibu atau adik-adik sekalian pilih. Dan jenis wadah apa, kemasan yang tepat. Nah, untuk wadah sebetulnya yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi pembiayaan. Mengapa? Karena tadi disinggung kalau misalkan volume ekspedisi tersebut mengukur volume dan bobot, maka biaya produksi untuk pengiriman itu menjadi tinggi. Nah, biasanya yang bobot serta volumenya ringan dan rendah itu menggunakan media dus atau ya dus biasa atau dus bekas yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan styrofoam yang berat. Namun kapasitas serta ketahanan pun perlu diperhatikan. Pak, pengeringan yang cepatnya itu gimana, Pak? Pengeringannya, bukan pengirimannya cepat, tapi proses pengeringannya iya, itu. Proses pengeringan. Ya, oh ya. Kan kalau pakai tisu satu-satu kan lama. Misalnya Ya. jumlah banyak itu pengeringannya pakai apa? Baik, siap. Kalau untuk proses pengeringan, karena tanaman itu memiliki daun yang seperti ini ya, kanan kiri dia bercabang. Tentu untuk wadah atau alat pengeringnya kita sehingga tidak merusak kondisi daun dan batang, itu saya sarankan memang menggunakan tisu. Sebanyak apapun itu menggunakan tisu, dalam artian berarti kita memperbanyak tenaga kerja untuk proses pengeringan, dan tisu yang digunakan juga lebih banyak. Kenapa? Karena tadi kalau ada air dalam daun atau di daun, itu bakteri yang berkembang dalam air yang terbawa pada saat proses pengiriman itu dia akan berkembang cepat. Kalau yang pernah saya lakukan itu memang menggunakan tisu. Kalau untuk menggunakan misalkan pengeringan menggunakan oven, itu saya rasa malah membuat produk yang kita kirim menjadi rusak. Sementara itu yang saya ketahui mungkin dari teman-teman Bapak Ibu pendamping ada yang bisa menambahkan, saya sangat terbuka. Barangkali ada proses pengeringan yang lebih cepat. Jenis wadah saya sudah singgung ya tadi, kemasan yang tepat menggunakan apa, bisa dus ataupun styrofoam, tergantung dari perhitungan volume dan bobot. Boleh bertanya Pak Wasis?
Oh, siap. SMK Negeri 1 Gedong Tataan. Ini pendekatan yang paling tepat untuk tanaman akuarium menyerupai pohon kelapa itu apa ya Pak ya? Yang bisa digantikan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Yang maksudnya tanamannya gitu Pak? Tanamannya. Kalau memang menyerupai bisa dikatakan ya ada beberapa, tetapi memang tidak sama persis dengan tanaman akar pohon kelapa ya. Akar atau pohon? Pohon. Nah, seperti misalkan daunnya seperti oktopus. Oktopus itu bisa digunakan sebagai latar yang menyerupai beberapa jenis pohon kelapa. Yang jelas prinsipnya adalah akar daunnya itu menyerupai janurnya Pak. Mungkin begitu ya Pak ya. Janur yang menyerupai janur, kemudian cenderung proses perkembangannya itu mengarah ke bagian lampu atau sinar matahari yang nanti dia akan merunduk ke kanan kiri. Kalau seandainya medianya berada kita planting di bagian background, kemudian berada di pojok kanan dan kiri, dengan harapan adanya arus kita nanti akan merunduk ke bagian tengah. Seperti itu mungkin ya pada kondisi beberapa tanaman kelapa yang kita lihat biasanya agak sedikit condong ke bagian satu sisi begitu Pak. Biasanya yang banyak digunakan itu adalah seperti tanaman yang tadi oktopus itu. Biasa dan juga relatif lebih murah. Serta adaptasinya juga lebih mudah dan pertumbuhannya cukup cepat. Kalau misalkan terlalu tinggi, kita lakukan trimming saja di bagian sisinya. Itu Pak, bisa sedikit saya share, mungkin jadi tanaman, mungkin Bapak bisa mencari lebih banyak. Kiranya itu Pak. Mohon izin. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. SMK Negeri 2 Rembang mau bertanya. Silakan. Pak, apakah proses pengiriman tanaman air laut sama seperti proses pengiriman air tawar? Oke, untuk proses siap sama-sama Mbak SMK 2 Rembang. Untuk tanaman air laut, begitu ya. Tanaman air laut biasanya perlu menggunakan media, perlu diikutkan beserta medianya. Ya, biasanya seperti itu. Contoh, kecuali memang menjadi beberapa produk pokok, misalkan seperti rumput laut, walaupun itu perkembangbiakannya secara talus, tapi biasanya pengirimannya dalam kondisi kering kalau untuk dilakukan diversifikasi produk. Tetapi kalau untuk dijadikan sebagai ornamen laut, itu biasanya yang sering saya jumpai, itu mereka melakukan packing menggunakan plastik disertai dengan medianya atau air lautnya. Yang pernah saya lihat, mungkin dari Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, yang banyak proses pengiriman di sumber daya alamnya laut lebih banyak, mungkin saya juga ingin minta berbagi dari Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk tanaman aquascape, karena itu cenderung medianya adalah media darat, semi, dan air, itu semuanya bisa dilakukan dalam proses pengiriman berupa kering. Kiranya itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Ardi yang sudah menyampaikan materinya dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Ya, ini tadi ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan. Ya. Untuk pelaporan, saya menyampaikan untuk pelaporan hasil penjualan itu adalah hasil penjualan aquascape-nya, ya, bukan di tanaman airnya. Kalau di tanaman airnya, mungkin tanaman air yang memang dikembangkan dengan Bapak Ibu yang bisa dipakai untuk setting aquascape. Ya. Jadi memang aquascape yang memang untuk produk diperjualbelikan, bukan untuk yang dikonteskan. Kalau yang untuk dikonteskan tidak diperjualbelikan ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, karena memang untuk aquascape yang disetting untuk
kontes atau untuk lomba, itu akan dilihat daripada pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, ekosistemnya hidup atau tidaknya, itu nanti akan terlihat. Ya, apabila dalam 1 minggu ternyata sudah ada yang melting atau ada yang mati tanaman, berarti di situ kita ada yang kurang. Atau mungkin setelah 2 minggu dia selagi akarnya tidak busuk, dia biasanya tumbuh lagi, Bapak Ibu. Emang jenis tanaman itu adaptasinya berbeda. Kalau memang dia dari daun darat, dalam waktu 1 sampai dengan 10 hari, itu daun-daun darat itu akan otomatis rontok atau layu lah atau busuk. Ya, itu biarkan saja selagi akarnya tidak busuk untuk akarnya. Untuk tanaman yang memang sifatnya besar bisa dibagi-bagi, boleh saja ya, bisa dikembangkan dan dimasukkan ke dalam akuarium, jadikan aquascape. Untuk aquascape yang memang sudah dibikin untuk diperjualbelikan, terima kasih untuk adik-adik yang sudah membuat, tapi tolong jangan diperjualbelikan terlebih dahulu sebelum tanggal 26. Ya, apabila di dalam suatu ekosistem aquascape ada ikan yang mati atau tanaman yang mati, terutama ikan. Apabila ada ikan yang mati itu lebih baik segera kita angkat karena akan mempengaruhi ikan yang lain, terutama ikan. Ya, kalau untuk ke tanaman tidak seberapa. Untuk tanaman yang daunnya gugur dan lain-lain, itu kalau memang untuk kebersihan sebaiknya itu diangkat. Ya, kita angkat, kita buang. Tapi kalau memang kita malas dan lain-lain, ya biarkan saja, tidak jadi masalah karena itu tidak terlalu mengganggu ke ikan. Karena untuk di tanaman tidak terlalu banyak bakteri. Kalau untuk di ikan itu paling cepat dikerumunin oleh bakteri. Ya, untuk ikannya. Nah, untuk proses packing tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi, bagaimana cara packing yang jumlahnya besar? Sebenarnya tanaman aquascape, tanaman air itu hampir 80% tanaman itu tanaman darat, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, bukan tanaman air. Yang tanaman air itu hanya sedikit sebenarnya. Yang memang sudah diaklimatisasikan atau disesuaikan, itulah baru jadi tanaman air. Selagi dia tidak dimasukkan ke dalam air, sebenarnya dia itu tanaman darat atau semi. Jadi tidak perlu pakai tidak perlu dikeringkan, cukup dipotong selesai. Yang penting untuk packingnya, untuk menutupnya itu menggunakan tisu yang basah. Ya, itu untuk proses pemakingan beberapa jenis tanaman. Ada beberapa yang berbeda. Tanaman air seperti apa yang harus dilakukan. Untuk tanaman darat tidak terlalu ribet atau tidak terlalu susah. Yang penting substrat tidak diikutkan, ya. Itulah materi hari ini yang disampaikan oleh Pak Ardi mengenai packing, ya, dan juga proses pendistribusian yang baik seperti apa, agar kita dari masing-masing sekolah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang ingin mengusahakan di tanaman air, sudah bisa mengerti, ya, setidaknya sedikit mengerti tentang tanaman air, ya, dan juga mengerti tata cara penanaman, pembibitan, dan pemeliharaan tanaman air itu sendiri. Nah, untuk tanaman-tanaman air yang memang paling cepat dikembangkan, salah satunya adalah jenis stem plant. Jenis stem plant itu paling cepat, ya. Jenis stem plant itu 2 minggu, 3 minggu apabila suhunya bagus, penempatan cahayanya bagus, pupuknya bagus. Itu 2 minggu sudah bisa kita panen lagi dengan ukuran 5 sampai dengan 7 cm. Tinggal bagaimana permintaan konsumen. Ada konsumen yang memang meminta tanaman itu tingginya hanya 5 cm atau 7 cm, ada yang 10 sampai dengan 12 cm, melihat daripada ukuran akuarium yang akan disetting. Ya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan saja karena memang waktunya kita sudah melebihi dari jam 11, ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang telah mengikuti. Jangan lupa untuk di hari Kamis, besok hari Kamis, kita akan setting akuarium bersama narasumber dari Iduka, dari Zia Aquatic, dan juga Nabil Jaya Aquascape, ya, Bapak Edwin. Diharapkan bisa ikut Zoom secara keseluruhan, ya, agar mengerti bagaimana setting akuarium yang baik secara hardscape-nya, planting tanamannya, perawatannya, ya, seperti apa.
paling mudah sebenarnya adalah kita melakukan penanaman, planting, ya. Tapi untuk merawat itu paling malas, ya. Karena memang perawatan itu yang sangat luar biasa ternyata, ya. Apalagi untuk akuarium besar. Jangan lupa untuk hari Kamis, sekali lagi diingatkan, marilah bersama-sama, ya, tetap semangat agar KKSI di bidang aquascape, ya, kita bisa menjadikan yang terbaik dan menjadi motivasi ke depannya dan menjadi salah satu usaha bagi adik-adik, bahkan Bapak Ibu gurunya, karena sebenarnya tanaman itu semuanya akan membawa manfaat, ada hasilnya. Sekali lagi mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan, kekurangan, baik kata ataupun tingkah laku, mohon maaf. Sekali lagi kami kembalikan kepada host. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, siap. Kembalikan kepada host. Alhamdulillah pertemuan hari ini kita berjalan dengan lancar, mendapat materi baru lagi, kita sharing materi baru lagi. Terima kasih tim dari SMK PPN Tanjung Sari, terima kasih pemateri hari ini Pak Wasis dan Pak Ardiana Tresna. Sama-sama Ibu. Semoga menjadi pembelajaran baru buat para Bapak Ibu pendamping dan adik-adik siswa-siswi SMK seluruh Nusantara. Ya tadi sudah beberapa kali diingatkan oleh Pak Wasis, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat untuk pertemuan hari Kamis, pertemuan yang terakhir. Nanti akan ada setting aquascape dari narasumbernya dari Iduka langsung. Semoga tidak ada yang ketinggalan. Cukup sekian untuk hari ini. Salam sehat dan salam semangat untuk Bapak Ibu semua para peserta. Kami akhiri dari SMK Negeri 4 Metro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.